pasti. Lihat aku sayang, yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Jika bukan kepadamu, aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri. Pada siapa rindu ini kan ku beri. Oh, lihat aku sayang, yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi, aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali lagi bersama kami dalam program Obsesi, obrolan sehat seputar Oki. Acara ini disiarkan langsung dari Ruang Media Center Revolusi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan acara ini akan dipandu langsung oleh saya, Rizky, dan rekan saya hari ini, Karina Zafira. Seperti biasa, 1 jam ke depan kita akan membahas tema-tema menarik seputar kesehatan. Dan tema kita pada pagi hari ini apa, Karin? Program Revolusi KIA di Puskesmas Pedamaran Timur. Iya, benar sekali. Iya, hari ini nih kita udah kedatangan narasumber ganteng yuk Kiki. Wah, siapa itu? Jauh-jauh dari Pedamaran Timur, yaitu Bapak Muherli, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Selamat pagi Bapak. Pagi, iya. Gimana sehat hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Udah siap nih berbagi bincang-bincang hangat sama sahabat Obsesi yang sedang menonton ya? Siap. Ya, tapi Pak sebelum kita berbincang-bincang nih yuk Kiki, ada baiknya mungkin Bapak menyapa dulu sahabat Obsesi yang ada di rumah. Silakan Pak. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Obsesi. Perkenalkan saya Muherli, SKM, Puskesmas, pimpinan Puskesmas Pedamaran Timur. Kembali mengingatkan, di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang pertama itu cuci tangan pakai sabun, yang kedua gunakan masker, yang ketiga social distancing, yang keempat konsumsi makanan bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh. Iya, benar sekali. Yang dimana tertuang dalam Perbuh nomor 39 tahun 2020, yaitu penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 19 di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Yang mana tertuang dalam bab 6 pasal 9, Dinas Kesehatan untuk melakukan penyuluhan, sosialisasi terkait, informasi, edukasi, cara pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dan kalau begitu, apa Karin upaya yang bisa kita lakukan? Iya, adapun upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan jejaringnya yaitu pertama, melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara serentak oleh setiap puskesmas dan Dinas Kesehatan dengan menggunakan pusling pada setiap hari Jumat. Dan yang kedua, penyuluhan pada kegiatan tertentu oleh petugas kesehatan secara masif. Dan yang terakhir nih Pak Muherli, seperti kita saat ini nih pada program Obsesi, yaitu program inovatif
Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang disiarkan secara langsung melalui Facebook, Instagram, dan YouTube Dinkes Kapoki secara live. Iya, benar sekali. Sebelum kita memulai, Ya. boleh saya meminta waktu Mbak Vicky, Mbak Gadin Ya. untuk menyampaikan sedikit informasi. Oh, boleh Pak, silakan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Oki menyampaikan himbauan ataupun informasi kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Oki, khususnya yang berusia 50 tahun ke atas, agar segera datang ke puskesmas yang terdekat untuk mendapatkan pelayanan vaksinasi COVID-19 secara gratis. Wah, berarti sekarang sudah ada ya pelayanan vaksinasi ya Pak ya? Sudah terus berjalan. Iya, di atas umur 50 tahun sekarang sudah tersedia di pasien terdekat, terutama ini di warga-warga di daerah Pademangan Timur ini. Boleh ya Pak ya? Boleh. Ya, langsung datang saja di puskesmas. Siap, kita tunggu. Iya, benar sekali. Nah, kembali lagi ya Pak ya pada topik kita hari ini, program revolusi KIA di Puskesmas Pademangan Timur. Nah, pasti nih Pak, banyak juga ini yang menonton. Kalau boleh tahu nih, mungkin sebagai juga informasi dan edukasi sebagai sahabat sehat kita di rumah, mungkin Bapak boleh berbagi ya Pak ya, sasaran ibu hamil, ibu bersalin, dan juga bayi baru lahir, terutama di wilayah kerja Puskesmas Pademangan Timur sendiri. Baiklah, dari jumlah pemantauan pada ibu hamil itu sasaran per tahun pada puskesmas kami itu berjumlah 430 ibu hamil. 430. Kemudian pada ibu bersalin itu sasaran per tahun 411 ibu bersalin, dan bayi itu sasaran per tahun 395. 395. Nah, dengan sasarannya begitu Pak, kalau boleh tahu ini wilayah kerja Puskesmas Pademangan Timur sendiri terbagi dari berapa desa ini? Itu terbagi dari 7 desa. 7 desa. Jadi sasaran itu dibagi untuk 7 desa ini ya Pak ya? Iya, benar sekali. Iya, berarti mencakup luas ya untuk Pademangan Timur. Nih Pak, tadi kan udah tahu nih berapa sasarannya nih. Kira-kira Pak, bagaimana nih strategi Bapak selaku Pimpus Pademangan Timur untuk melakukan deteksi dini dalam hal pencegahan untuk ibu hamil dengan resiko tinggi? Baiklah, yang pertama kami lakukan pada puskesmas kami, selaku pimpinan berkoordinasi kepada bidan koordinator, dan bidan koordinator juga berinteraksi dengan seluruh tenaga kesehatan, khususnya seluruh bidan desa. Dalam pelaksanaan strategi yang kami lakukan itu terbagi dua. Pertama, deteksi dini secara langsung dan deteksi dini yang secara tidak langsung. Pelaksanaan deteksi dini secara langsung itu kami laksanakan ketika melaksanakan kegiatan antenatal care ataupun ANC, baik itu di puskesmas, di poskesdes ataupun di posyandu. Sedangkan deteksi dini secara tidak langsung ini kami laksanakan melalui telepon ataupun WhatsApp, dan mengambil nomor ibu hamil dan membuat grup WA seluruh ibu hamil yang berada di wilayah kerja puskesmas kami. Dan ibu hamil yang tidak datang memeriksakan kehamilannya ini tetap bisa kita pantau melalui tenaga kesehatan kita. Iya, benar sekali. Jadi sebagai pimpinan Puskesmas Pademangan Timur, Pak Muheri sudah menyiapkan second planning ya. Kalau misal ibu hamilnya tidak datang saat posyandu dari di puskesmas atau puskesdes, kita bisa menghubungi langsung via telepon via WhatsApp. Bisa dipantau ini ibu hamilnya kondisinya ya. Ya, kalau begitu Pak, dengan strategi yang bagus sekali ini, apakah pelayanan revolusi KIA sendiri sudah sesuai SOP Pak di Puskesmas Pademangan Timur? Baiklah, alhamdulillah pada puskesmas kami, pada pelaksanaan kegiatan revolusi KIA yang terus kami lakukan, ini sudah berjalan sesuai standar operasional prosedur yang ada, dan sudah berjalan dengan baik dan benar. Nah, kalau begitu ini tidak usah dilakukan lagi Pak ya, pelayanan di Puskesmas Pademangan Timur. Ini jangan ragu-ragu, ini wilayah yang warga-warga nih ya, yang bertempat tinggal di Pademangan Timur ataupun mungkin dekat puskesdes atau pustunya ini, karena sesuai pelayanan ini semuanya sudah sesuai SOP yang ada ya Pak ya. Iya, benar sekali. Walaupun
cakupannya luas, tapi strategi yang dari selaku Pimpus ini luar biasa ini. Iya. Makanya dipilih sebagai pimpinan ini. Iya. Bisa menghandle semua keadaan yang ada. Ya, dan juga nilai plusnya Pendampingan Timur ini artinya sudah mengaplikasikan sosial media sebagai teknik untuk melakukan second planning tadi Iya, ya Kiki ya. benar sekali. Iya. Nah, tadi tuh SOP-nya udah oke, udah lengkap nih. Nah, kira-kira Pak, untuk ruangan bersalin, ambulans, terus untuk sumber daya manusia kesehatannya. Nah, kira-kira apakah sudah mencakup ini? Udah bagus nih untuk program revolusi KIA-nya. Oke, kalau untuk ruangan PK itu puskesmas kami sudah memiliki ruangan PK tersendiri. Iya. Kemudian alat kesehatan yang berada di ruang PK itu sudah memadai. Iya. Namun semua ini tak lepas daripada support dari Dinas Kesehatan Kabupaten Uki yang terus membantu melengkapi semua kebutuhan kami di dalam ruang PK untuk pertolongan persalinan pada ibu hamil. Dan juga kami memiliki SDM itu ada dokter puskesmas, ada bidan, ada tenaga kesehatan lainnya yang semua sudah memiliki surat tanda registrasi. Dan juga ambulan itu kami selalu stay di puskesmas untuk antar jemput ibu hamil yang akan bersalin di puskesmas. Dan ibu hamil yang bersalin di puskesmas sebelum pulang, terlebih dahulu itu kami memberikan bingkisan. Wah, ini ditunggu-tunggu Berikan ini. bingkisan. Bingkisan ini sebagai bentuk tanda terima kasih kami kepada masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menolong persalinan. Iya. Benar sekali. Jadi selain pelayanan yang memadai, ternyata dari SDM dan juga ruangan fasilitasnya pun juga ternyata lebih oke ini nih. Apalagi ini setelah melakukan persalinan masih diantar ya Pak ya? Masih diantar. Diantar pakai ambulan, Dan diberi bingkisan. dapat bingkisan ya sebagai cendera mata ya Pak ya. Rasa terima kasih ini pada masyarakat yang telah mempercayai ini Puskesmas Pademangan Timur untuk memberikan pelayanan terutama pada ibu bersalin. Iya, benar sekali. Jadi kurang apa lagi nih ya Mbak Kiki, udah diantar, dikasih bingkisan, dan juga ditolong oleh tenaga kesehatan yang udah handal dan sudah ada STM. Iya, benar sekali. Nah, kalau begitu kan Pak, berarti kan pelayanan di puskesmas ini kan tidak mungkin pasti memerlukan 24 jam ya Pak ya? Benar. Apakah mungkin ada jadwal shift Pak bagi SDM-nya sendiri untuk dalam melakukan penjagaan ini? Untuk SIM itu pasti ada jadwal yang secara rutin kita laksanakan setiap bulan. Itu sudah terprogram. Sudah ada jadwal. Iya, jadi ternyata ada jadwal-jadwalnya sendiri ya. Benar. Misal mungkin hari ini karinnya pagi, saya besok siang ya Pak ya. Seperti itu. Jadi tidak terlalu capek juga ini, kalaupun harus berjaga ya. Iya, benar sekali. Mungkin kita harus break dulu sebentar ya Pak ya. Kita bisa menyaksikan break live musik dulu yang akan dibawakan oleh Bung Amin. Selanjutnya juga jangan kemana-mana karena akan tetap ada praktik kesehatan, yaitu praktik teknik pernapasan pada saat persalinan yang akan dibawakan langsung oleh Haja Dina Mardiana SST selaku Bidan Koordinator di Puskesmas Pademangan Timur bersama rekan saya Bidan Nirmawasari AMK. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Obsesi, obrolan sehat seputar Oki. Pernah berpikir untuk pergi dan terlintas tinggalkan kau sendiri. Sebab ingin sudahi sampai di sini. Coba lari dari kenyataan, tapi ku tak bisa. Jauh darimu, ku tak bisa. Jauh
hingga saling mengerti, sampai dapat bertahan seperti ini. Dua hati bercampur emosi, tapi ku tak bisa jauh, jauh darimu. Ku tak bisa jauh, jauh darimu. Sadar, sadar aku tetap sadar. Sadar, sadar seharusnya kita sadar. Kau dan aku tercipta, gak boleh berpisah. Dan tak bisa jauh, jauh darimu. Ku tak bisa jauh, jauh darimu. Ku tak bisa jauh, jauh darimu. Ku tak bisa jauh, jauh darimu. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat obsesi dimanapun berada. Senang sekali bisa menyapa sahabat obsesi kalian pada program obsesi pada sesi praktek kesehatan. Dan tema kita pada hari ini adalah teknik pernapasan pada saat persalinan. Dan untuk itu kita telah menghadirkan narasumber yang merupakan bidang koordinator dari Puskesmas Pedamaran Timur. Langsung saja yuk kita sapa sahabat obsesi. Narasumber kita pada hari ini yaitu Ibu Hajah Dina Mardiana, Sarjana Sains Terapan. Selamat pagi Bu Dina. Iya, senang sekali ya bisa hadir dan menyapa sahabat obsesi pada hari ini untuk memberikan informasi seputar praktek kesehatan mengenai teknik pernapasan pada saat persalinan. Ya. Dan untuk itu kita juga tidak sendiri nih ya. Ya. Bu Dina ya. Hari ini kita ditemani oleh rekan saya yang sangat cantik ya, Ibu Hamil ya, yang merupakan staf dari Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selamat pagi Bu Dian Rimonda, sarjana STR ya? Iya. Hari ini sehat? Sehat, Alhamdulillah. Iya. Sebelumnya nih Bu Dina ya dan Mbak Dian, kita pengen tahu dulu nih Bu Dina, apa sih tujuan atau manfaat dari latihan teknik pernapasan ini? Ya. Baik, Cik Sari, saya akan memulai untuk menjelaskan sedikit mengenai teknik pernapasan pada saat persalinan. Iya. Manfaatnya adalah membantu ibu hamil dalam persiapan persalinannya, Iya. sehingga napas ibu nantinya bisa lebih panjang, bisa lebih dalam, dan juga melatih otot perut atau muscle. Iya, jadi pada saat mengedan atau nanti pada saat proses persalinan ya, Sangat membantu. sangat membantu. Jadi ibunya tidak bingung lagi nih gimana nih cara ngeden yang baik gitu ya. betul sekali. Iya, sekali. Iya. Ya, terus nih Bu Dina,
kapan sih sebaiknya dilakukan latihan ini? Itu sebaiknya kita melakukan mulai dari trimester kedua dan di trimester ketiga. Iya. Oh, Bisa jadi mulai nanti ya. Iya. Ini sudah masuk usia kehamilan berapa nih? 8 bulan. 8 bulan. Iya, jadi Trimester memang 3 berarti Cak Sari ya. iya, jadi udah deket ya. Memang ini bermanfaat sekali ya, Mbak Dian ya. Iya. Jadi memang sebaiknya dilakukan pada trimester kedua dan ketiga karena memang mendekati waktu persalinan. Menjelang persalinan. Iya. Lalu nih, Bu Dina, untuk durasi latihan ini sebaiknya berapa lama kira-kira? Untuk durasi ini kita bisa mulai dengan semampunya dulu, Cek. Iya. Jadi ketika kita semampunya dulu latihan, kemudian keesokan harinya bisa bertahap dari hitungan 1 sampai 3, kemudian sampai 7, 12, sehingga pada akhir kehamilan pada usia 38 minggu itu bisa 18 kali. Iya, jadi bertahap ya, Iya, jangan benar langsung push sampai hitungan 12 kali ya Iya. kalian. Bisa ngep juga ya ibu hamilnya. Iya. Lalu nih untuk syarat ibu hamil yang boleh melakukan latihan ini itu yang seperti apa? Tentu saja ini Cek Dari kita ada memang syarat-syarat tertentunya ya sebenarnya, yaitu ibu hamil yang memiliki komplikasi atau ibu hamil yang mempunyai resiko tinggi dalam kehamilannya. Itu tidak disarankan ya. disarankan. Khususnya mungkin untuk yang memiliki penyakit asma ya, mungkin bisa. dia. Ya, ini Mbak Dian ada penyakit asma? Enggak ada. Nggak ada, sehat ya? Alhamdulillah. Iya, mungkin ini langsung saja nih Bu Dina. Sahabat obsesi kayaknya udah nggak sabar lagi nih, pengen tahu gimana sih teknik pernapasan pada saat persalinan. Dan untuk itu sahabat obsesi kami izin untuk melepas masker ya sebentar saja biar lebih jelas nih kelihatan gimana sih teknik cara mengambil nafas dan menghembuskan nafas ya silakan. Saya bantu pegang ya Mbak Dian ya. Iya. Baiklah, bisa kita mulai Iya, ya, boleh. Cek Sari. Cek Mala, apa kabarnya? Sehat? Cik Dian. Ya, Cek Dian. Sehat ya. Cantik sekali ibu hamil kita pada hari ini ya. Kita mengawali gerakan teknik pernapasan pada saat persalinan ini yaitu dengan memegang perut dulu. Memegang perut ya. Sebagai petunjuk apakah napas kita sudah benar atau belum. Pada saat kita memegang perut kita bisa melakukan say hello dulu dengan dedek bayinya, bisa? Oh iya bisa. Dek, Mama latihan pernapasan dulu ya. Iya, baik sekali ya untuk menjalin komunikasi antara ibu dan janinnya. Kemudian ada 2 gerakan dalam belly breathing kalau kita pernapasan perut ini ya, yaitu yang pertama simple sekali adalah mengempiskan perut dengan menghembuskan napas. Mengempiskan perut dengan menghembuskan nafas. Coba mengempiskan dulu Bu, itu kemudian. Ya bagus sekali. Ya kelihatannya mengempis ya perutnya ya. Sambil semampunya dulu. Nah, bisa kita ulangi dengan hitungan. Nanti saya hitungnya 1 sampai 7 ya. Bisa kita ulangi dengan menghembuskan napas tapi mengempiskan perut. Mengempiskan perut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, rileks ya. Nah, pada saat kita mengempiskan napas, itu menempiskan perut. Nah, itu harus yang diperhatikan adalah terasa apabila karbon dioksida tadi sudah keluar dari rongga dada kita. Nah, itu terasa full sudah keluar. Nah, itu baru kita rileks ya. Untuk gerakan bisa ke gerakan kedua, ya, boleh. Gerakan kedua sangat mudah sekali adalah menarik napas. Tetapi pada saat menarik napas kita harus menggembungkan perut. Nah, bisa dicoba, Dian? Ya. Ya, perutnya menggembung. Nah, itu ya. Seperti itu, rileks. Nah, baru sekarang kita ulangi dengan hitungan. Ya. Yuk, tarik napas, gembungkan perutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
ya, Lex ya. Nah, yang perlu ini kan Bu Sari, kalau pada saat kita persalinan nantinya kan kita sudah tahu hembus napas Nah, nanti dengan latihan ini jadi otot perut kita nanti sudah terlatih. Ya, jadi tidak tegang lagi ya. Tarik napas, hembus napas dan tarik napas. Nah, ada yang perlu diperhatikan Cek Sari dalam latihan teknik pernapasan ini. Pada saat kita mengempiskan dan mengembungkan perut, dada dan bahu rileks. Ya, jadi ketika hanya perut saja yang mengempis dan menggembung. Kemudian ibu hamil tidak boleh menahan napas. Karena pada saat kita menahan napas, otomatis aliran oksigen ke bayi akan tertahan juga. Jadi kita melakukannya memang betul-betul rileks dan terlatih. Ya. Makanya tadi dibilang bertahap ya, Bu Dina ya. Iya. Nah, apabila nanti Ibu Cek Diannya sudah terlatih, kita mengempis, mengembungkan kan, baru boleh kita melakukan awali dengan semampunya dulu, Bu. Iya, setelah itu baru kita kehitungan ketiga, kehitungan ketujuh. Nah, pada saat usia kehamilan 38 minggu, diharapkan baiknya sudah bisa kehitungan ke-18. Iya, jadi kembusnya lebih terlatih lagi. Pada saat meneran, insya Allah nanti sangat membantu pada proses pengejanannya nanti, Bu. Iya, jadi berarti mau mulai hari ini karena sudah tahu nih tekniknya ya, kemudiannya tapi harus berlatih dulu. Bertahap. Iya. Jadi diharapkan pada saat mungkin memasuki usia kehamilan ke 9 bulan nanti sudah bisa hitungan ke-18. Wow, lumayan ya. Semangat ya kemudian ya. Iya. Ini memang kebetulan ini anak ke berapa? Kedua. Jadi memang sudah ada pengalaman sebelumnya ya. Dan buat sahabat obsesi yang lagi mungkin ibu-ibu hamil ya, yang mungkin hamil anak pertama, boleh banget nih diterapkan di rumah ya untuk latihan teknik pernapasan. Dan tadi ya dengan syarat tidak memiliki penyakit atau komplikasi ya, dan juga yang kedua pada usia kehamilan trimester kedua dan ketiga, karena memang sudah tidak beresiko lagi ya, karena sudah mulai mendekati persalinan dan juga khususnya sudah mendekati waktu persalinan ya. Ada lagi nih mungkin yang ingin disampaikan, Bu Dina? Karena ini gerakannya sangat simpel, mudah ya untuk ibu-ibu yang di rumah, tenaga kesehatan yang nantinya bisa membimbing ibu hamil pada kelas ibu, bisa dilakukan pelatihannya. Iya, jadi tidak hanya bagi ibu hamil, tetapi juga bisa bermanfaat bagi tenaga kesehatan ya, khususnya mungkin para bidan-bidan yang berada di puskesmas ataupun bidan-bidan desa ya. Jadi bisa diterapkan pada saat proses kegiatan kelas ibu hamil. Ya, baiklah. Terima kasih ya Bu Dina atas kehadirannya, Mbak Dian, terima kasih. Kapan-kapan boleh nih kita undang lagi ya, untuk memberikan informasi mengenai kesehatan kepada sahabat obsesi. Dan baiklah sahabat obsesi, saya Cek Mala dan Ibu Dina Mardiana serta rekan saya Dian Trimonda pamit undur diri. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami dalam program Obsesi, obrolan sehat seputar Oki. Wah, seru sekali ya karirnya Kamu Herli. Praktek kesehatan dibawakan langsung oleh Bidan Dina selaku koordinator dari Puskesmas Pedamaran Timur. Ini sangat-sangat bermanfaat ini untuk ibu-ibu hamil terutama ya. Mungkin apalagi benar seperti yang disampaikan oleh rekan kita tadi, Cek Nala. Mungkin ada ibu hamil yang baru hamil anak pertama ini mungkin bingung ini cara mengendalinya benar itu bagaimana sih sebenarnya? Karena kalau salah takutnya mungkin nanti ada cedera ya saat persalinan ya. Nah, kembali lagi pada tema kita hari ini yaitu program Revolusi KIA di Puskesmas Pedamaran Timur. Sebelumnya saya izin dulu sebentar ya Pak Muherli, Karin. Ini kembali kami mengingatkan mungkin juga ada beberapa lapisan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang belum tahu bahwasannya Dinas Kesehatan Kabupaten Oki ini telah bekerja sama dengan Disduk Capil, yang dimana di sini kita mempermudah masyarakat dalam penerbitan kartu identitas anak dan juga akte kelahiran sendiri. Tentu juga dengan persyaratan tertentu yang memang harus
harus dipenuhi terlebih dahulu. Jadi bagi masyarakat, terutama ibu hamil ini yang melakukan persalinan pada pasien kita di 32 puskesmas, 278 puskesdes dan juga di rumah sakit ya, rumah sakit RSUD Kayagung dan juga RS Tamatung Jaya ini bisa sekali mendapatkan pelayanan yang langsung menerbitkan kartu KIA dan juga akte kelahirannya sendiri. Ya, jadi sangat-sangat dipermudah ya. Karena mungkin seperti masyarakat di Puskesmas Pedaman Timur ini kan kata Pak Muhyad tadi mungkin terkendala jarak juga Pak ya. Nah, langsung mungkin dengan syarat tertentu sudah memenuhi syarat bisa langsung menyerahkan data-datanya di bidan yang memang persalinan ya. Nanti bidannya bisa berkoordinasi dengan bidan Dina ya selaku bidan koordinator. Nanti bidan Dina akan bisa mengurus dengan adminnya, karena tersedia admin kita yang mengurus data-data kita di Sisuk Capil sendiri. Ya, kalau begitu mungkin kita kembali lagi ke pertanyaan-pertanyaan mungkin ya. Berbagi informasi lagi nih dengan Pak Muhyadi, ngobrol-ngobrol singkat lagi. Iya, Pak, ini kan tadi kan sudah ada nih revolusi KIA di Pedaman Timur sudah berjalan dengan bagus, baik dan lancar nih, pakai komplit nih. Nah, kira-kira Pak, untuk capaian sasarannya, apakah sudah mencapai target Pak setelah adanya revolusi KIA ini? Baiklah, pencapaian kinerja persalinan di Puskesmas Pedaman Timur ini alhamdulillah sudah mencapai target. Sebab sebelum dan sesudah program revolusi KIA, semua sudah berjalan dengan baik, terbukti dengan adanya 136 ibu hamil yang sudah melakukan persalinan di Pasienkes. Dan juga diantaranya 14 yang bersalin di Puskesmas. Dan 5 dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kayagung untuk penata laksanaan lebih lanjut. Benar sekali. Jadi dengan adanya revolusi KIA semakin maju lagi Pak ya pelayanan di Puskesmas Pedaman Timur, terutama pelayanan kepada ibu bersalin ya, ibu hamilnya ya, dan juga ini di Puskesmas Pedaman Timur tadi seperti yang kita bahas di awal, selain ada fasilitas dan juga pelayanan dan juga SDM, ternyata kita juga di sana pasti warganya akan diberi cenderamata. Jadi secara sudah bersalin secara gratis, ini juga bisa mendapatkan cenderamata sebagai tanda terima kasih atas kepercayaan masyarakat karena telah mempercayai Puskesmas Pedaman Timur untuk melakukan pelayanan kesehatan, terutama membantu ibu-ibu bersalin. Nah, kalau begitu Pak, dari sekian banyak waktu yang telah dijalankan dalam pelaksanaan program revolusi KIA sendiri, apalagi Bapak sebagai pimpinan Puskesmas, ada tidak Pak hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan program revolusi KIA, terutama di wilayah kerja Bapak sendiri? Baiklah, setiap pelaksanaan kegiatan itu pasti ada hambatan, tantangan di dalamnya. Pada pelaksanaan program revolusi KIA ini, hambatan yang kami temui adalah akses ataupun jarak tempuh desa yang lain ke Puskesmas itu cukup jauh. Dan selama proses persalinan Puskesmas ada 3 desa yang persalinan di Puskesmas, itu Gading Raja, Bati Mulia, dan Semingin. Karena 3 desa ini jarak tempuhnya terdekat dari Puskesmas. Nah, kira-kira Pak, ini kan kita lagi di pandemi COVID-19 nih. Ya, untuk di Puskesmas Pedaman Timur sendiri, apakah kelas ibu hamilnya ini tetap berjalan atau hanya via dari sosmed nih Pak? Kita boleh tahu mungkin? Baiklah, untuk kegiatan kelas ibu hamil ini tetap kita laksanakan secara rutin dan terjadwal. Di seluruh wilayah kerja Puskesmas Pedaman Timur. Oh iya, benar sekali. Tapi juga tetap dengan juga protokol kesehatan, Pak ya. Jalankan aktif protokol kesehatan. Iya, benar sekali. Jadi walaupun dalam masa pandemi ini SDM di Puskesmas Pedaman Timur sendiri tetap menerapkan protokol kesehatan ya, prokesnya ya tetap dijaga. Nah, kalau begitu Pak, dari hambatan yang ada, mungkin ada tidak Pak strategi Bapak dalam mengatasi hambatan-hambatan tadi? Secara literatur pasti dalam pelaksanaan kegiatan itu ketika kita ada hambatan ataupun tantangan di dalamnya, pasti hambatan ini kita atasi dulu sebelum melaksanakan pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, kami berinteraksi bersinergi dengan lintas sektor. Lintas sektor, bagaimana yang seperti yang saya sebutkan tadi, hambatan kami adalah akses jarak tempuh yang cukup jauh. Yang pertama pasti penanganan
infrastruktur yang harus diperbaiki. Dibenahi dulu Semua ya. ini berinteraksi, bersinergi dengan lintas sektor, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua kita libatkan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan revolusi KIA ini. Iya, jadi karena mungkin akses tadi jalan Pak, apalagi hujan, Hujan, Aksesnya susah ini. Iya. becek, iya benar sekali. Jadi salah satu strategi dari Pak Muherli sendiri selaku pimpinan Puskesmas Pedangan Timur yaitu bersinergi dengan lintas sektor. Jadi bekerja kerjasama ini, apalagi untuk kemajuan masyarakat, kesehatan masyarakatnya sendiri ya, terutama di wilayah kerja Puskesmas Pedamaran Timur. Luar biasa sekali ya. Jadi kan ibaratkan mempermudah sekali nih. Jadi jangan sampai ragu-ragu nih untuk persalinan di Puskesmas Pedangan Timur. Iya benar sekali. Kalau begitu Pak, biasanya setelah adanya kegiatan ini kan termasuk sekarang sudah TW2 ya Pak ya. Iya. Biasanya Bapak ada tidak Pak evaluasi dalam melaksanakan program kegiatan revolusi KIA ini? Mungkin dalam dari Januari sampai ke bulan Juni ini ada beberapa hambatan, keluhan, jadi Bapak evaluasi terus melakukan bagaimana untuk kedepannya itu lebih baik lagi. Evaluasi itu setiap pada akhir kegiatan itu per triwulan itu kami pasti melakukan evaluasi. Ya. Mungkin saya selaku pimpinan Puskesmas juga berinteraksi dengan Bikor. Kami mengadakan rapat bulanan bidan desa. Oh iya. Ya, rapat bulanan bidan desa ini adalah agenda dalam mengevaluasi kinerja bidan desa dalam pelaksanaan kegiatan revolusi KIA, di mana pelaksanaan mengatasi hambatan, pelaksanaan pencapaian target kinerja, semua kita bahas di dalam rapat ini untuk menemukan suatu solusi dan mengevaluasi dari seluruh proses kegiatan yang kita laksanakan. Iya benar sekali. Jadi benar Pak ya, setiap triwulan sekali berarti Kita lakukan evaluasi. iya ada rapat ya Pak Mari ya. rapat bulanan Kecil. Iya, rapat kecil. Apalagi seperti yang Bapak bilang ada beberapa desa yang mungkin aksesnya agak susah, Benar. yang mungkin belum bisa menyampaikan keluhannya langsung mungkin kepada Bapak. Dengan rapat ini mungkin bisa mulai ditampung ya Pak ya, keluhan-keluhan di desa, terutama mungkin akses atau mungkin hal-hal lain yang tidak terjamah mungkin ya, terutama oleh Pimpus sendiri karena mungkin aksesnya ke sana ya Pak ya. Jadi melalui rapat evaluasi ini bisa untuk ajang untuk memberikan solusi iya lebih baik lagi seperti yang Pak Muherli. Kalau untuk di lintas sektor itu kita khusus ada pertemuan lokal karya mini itu dengan lintas sektor. Nah di situ juga bisa kita evaluasi bagaimana peran serta lintas sektor terhadap hambatan yang kita temui pada infrastruktur di Puskesmas Pedangan Timur. Iya benar sekali. Jadi pada sejatinya itu tuh setiap kegiatan memang harus ada evaluasi ya Pak ya. Apalagi Pak Muherli sendiri melibatkan lintas sektor, terutama dalam bagaimana ini akses yang mempermudah akses lah masyarakat untuk mendapatkan pasienkes, terutama untuk menuju Puskesmas Pedamaran Timur sendiri. Nah kalau kita kilas balik beberapa waktu tadi Pak. Ini bagus ya Puskesmas Pedamaran Timur, semuanya benar-benar bersinergi, memberikan memberikan usahanya sendiri untuk mensukseskan program revolusi KIA-nya. Nah, kalau begitu Pak, mungkin Bapak bisa berkomitmen ini untuk membesarkan dan memfasilitasi program revolusi KIA terutama di Puskesmas Pedamaran Timur. Baiklah, saya selaku pimpinan Puskesmas beserta staf seluruh staf Puskesmas Pedamaran Timur, kami berkomitmen siap mendukung, mensukseskan dan membesarkan program kegiatan revolusi KIA khususnya di wilayah kerja Puskesmas Pedamaran Timur, karena program kegiatan revolusi KIA ini sangat bermanfaat bagi ibu hamil, ibu bersalin dan bayi yang ada di wilayah kerja kami Puskesmas Pedamaran Timur. Iya benar sekali. Jadi sebagai pimpinan Puskesmas berkomitmen ya Pak ya untuk mensukseskan program revolusi program revolusi KIA Pedamaran Timur. Ya kalau begitu kita break sejenak ya. Ada break video tutorial kesehatan tentang olahraga atau gerakan yang baik untuk ibu hamil. Dan mana-mana tetap di Obsesi. Obrolan sehat seputar Oki. Jenis-jenis olahraga yang aman untuk ibu hamil. Kehamilan bukan halangan untuk tetap aktif ya Mams. Selama masa kehamilan, memang terkadang Mams malas untuk bergerak, apalagi melakukan olahraga. Tidak harus olahraga dengan intensitas berat, cukup gerakan-gerakan olahraga ringan akan sangat bermanfaat.
Berolahraga selama kehamilan bisa menambah energi sehingga tidak lesu dan lelah, melancarkan peredaran darah, menguatkan jantung, dan membantu memperlancar persalinan. Nah, jenis olahraga seperti apa sih yang aman dilakukan oleh ibu hamil? Cek informasi berikut ya, Mams. Yang pertama, jalan kaki. Olahraga yang sangat mudah ini bisa Mams lakukan di mana saja dan kapan saja. Jalan kaki sangat baik, apalagi menjelang waktu persalinan. Dengan banyak berjalan, bisa mendorong kontraksi alami. Jika Mams sudah mendekati hari persalinan, coba deh perbanyak jalan kaki untuk membantu proses melahirkan lebih lancar. Tetapi jangan memaksakan diri ya. Lakukan dengan porsi dan intensitas yang sesuai dengan kondisi fisik Mams. Yang kedua, berenang. Olahraga satu ini sangat aman dan boleh dilakukan oleh ibu hamil loh Mams. Selain dapat membantu memperbaiki sirkulasi darah, air kolam juga bisa meregangkan otot-otot yang terasa kaku. Jangan lupa lakukan pemanasan dulu agar tidak mengalami cedera ya. Yang ketiga, yoga. Yoga merupakan olahraga meditasi yang bisa dilakukan oleh Mams di rumah. Yoga membantu menjaga keseimbangan dan kekuatan otot, melatih konsentrasi, serta melatih pernapasan. Tentunya latihan yoga ini berguna juga untuk pernapasan yang akan sangat bermanfaat menjelang persalinan. Yang keempat, pilates. Sama seperti yoga, pilates juga sangat aman dilakukan oleh Mams. Pilates bisa membantu Mams menguatkan otot-otot panggul dan perut untuk menjaga postur tubuh selama masa kehamilan. Oh iya Mams, karena gerakannya menguatkan otot panggul dan perut, pilates dipercaya sangat membantu proses persalinan loh. Yang kelima, birth ball. Postur tubuh Mams semakin membesar mendekati persalinan. Tentunya semakin membuat Mams kurang nyaman bergerak. Hal tersebut bisa Mams atasi dengan olahraga menggunakan birth ball. Olahraga ini bisa membantu mengurangi rasa sakit pinggang. Selain itu, jika Mams rajin olahraga birth ball, bisa membantu memudahkan proses pembukaan ketika persalinan. Itulah beberapa jenis olahraga yang aman dilakukan oleh ibu hamil. Sebaiknya, konsultasikan dengan dokter kandungan ya, jika Mams ingin memulai latihan olahraga. Ya, kembali lagi bersama kami dalam program Obsesi, obrolan sehat seputar Oki. Wah, nggak kerasa nih ya, waktunya udah hampir habis. Tapi Iya. sebenarnya mungkin masih banyak nih yang mau kita korek-korek dari Pedamaran Timur. Kayaknya seru ya. Iya, benar sekali. Iya, tapi nih Pak, sebelum kita akhirin, ini mungkin apa nih harapan Bapak setelah adanya revolusi KIA di Puskesmas Pedamaran Timur? Iya. Baiklah, harapan saya yang pertama kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pedamaran Timur ini agar selalu memberikan kepercayaan kepada puskesmas kami di dalam memberikan pelayanan kesehatan, khususnya memberikan pelayanan persalinan kepada ibu hamil di puskesmas kami. Kemudian harapan kepada seluruh staf Puskesmas Pedamaran Timur, kepada seluruh kawan-kawan agar selalu kompak, agar selalu bersama dan tetap optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian tidak lupa dan juga selalu saya memberikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Ogan Komering Ilir, Bapak Haji Iskandar SE, dan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Oki, Bapak Iwan Setiawan SKM Menkes, yang telah memberikan arahan, memberikan petunjuk dalam pelaksanaan setiap kegiatan kami di Puskesmas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Iya, benar sekali. Itu harapan ya. Pertama itu juga harapan untuk semuanya ya Pak ya. Ini harapan Puskesmas Pedamaran Timur yang pasti revolusi KIA semakin baik, semakin maju lagi ke depan. Amin. Ya, mungkin kita seperti yang Karin katakan tadi Pak ya, masih banyak ingin kita bincang-bincangkan, masih banyak mungkin informasi edukasi yang mau Pak Muherli bagikan juga kepada masyarakat Oki, tapi karena keterbatasan waktu mungkin kita harus closing dulu karena dan bisa juga disaksikan untuk minggu-minggu selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di
akun dinas sosial kita di Dinas Iya. Kesehatan Kabupaten Oki. Dan Obsesi akan selalu tayang pada hari Rabu pukul 9. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya Pak Muheli, Ibu Dina ya, Iya. sudah mau berbagi informasi edukasi Iya. ini kepada kami semua, pada masyarakat, terutama juga seperti apa ini Puskesmas Pedamaran Timur. Saya akhiri, saya selaku host Rizky dan juga rekan saya saya Karin. dan juga Pak Muherli. Kami akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ku dapat melintas bumi, ku dapat merajai hari, ku dapat melukis langit, ku dapat buatmu berseri, tapi ku dapat melangkah pergi. Bila kau tipu aku di sini, ku dapat melangkah pergi, ku dapat itu, tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar ku lihat warnamu, kan ku lihat warnamu. Kau dapat cerahkan aku, kau dapat buatku berseri, kau dapat buatku mati, kau dapat hitamkan pelangi, tapi ku dapat melangkah pergi. Bila kau tipu aku di sini, ku dapat melangkah pergi, ku dapat itu, tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar ku lihat warnamu, kan ku lihat warnamu, kan ku lihat warnamu. Tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar ku lihat warnamu, kan ku lihat warnamu. Oh, buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar ku lihat warnamu, kan ku lihat warnamu, kan ku lihat warnamu.